Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin terdapat sebuah peternakan sapi perah. Pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Berikut ini adalah teks bacaan yang dibaca oleh Udin dan teman-temannya. Pengolahan susu sapi. Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara pengemasannya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dengan plastik biasa akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasil olahan susu. Benny mengajak teman-temannya minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. "Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt Benny," kata Udin. Setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah walaupun ajakannya ditolak. Setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Jadi kita harus menghargai apapun pilihan teman-teman kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Setiap individu pasti memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga sangat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Jadi jika kita lihat di sini ada 3 kemasan susu. Ada susu kemasan A, B, dan C. Susu kemasan A itu lebih besar daripada susu kemasan B, dan susu kemasan B itu lebih besar daripada susu kemasan C. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan volume. Volume disebut juga dengan kapasitas. Kapasitas di sini maksudnya adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Untuk lebih jelas lagi, coba kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini terdapat botol minum dan juga gelas. Botol minum tersebut akan terisi air penuh apabila diisi dengan 3 gelas air. Maka dapat diketahui bahwa volume 1 botol air itu sama dengan volume 3 gelas air. Jadi, botol air ini akan terisi air dengan penuh apabila diisi dengan 3 gelas air. Sekarang kita akan kembali pada pembahasan awal. Jadi tadi di awal ada 3
kemasan kotak susu. Nah, jika kemasan A atau kemasan susu yang paling besar diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B, maka volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Jadi, kotak susu A atau kotak susu yang paling besar ini akan terisi penuh jika diisi dengan 2 buah kotak susu kemasan B. Kemudian kotak kemasan A diisi dengan air yang ada di kotak kemasan C. Nah, volume kemasan A itu sama dengan 4 kemasan C. Jadi, kotak A akan terisi penuh jika diisi dengan 4 kemasan kotak C. Maka volume kemasan A, B, dan C itu berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume yang tidak baku. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi tema 7 subtema 1 pembelajaran 6. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas, lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ayo mengamati. Siti, Dayu, Lani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi dengan penuh. Jadi, satu panci ini akan terisi penuh oleh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci itu sama dengan 9 gelas satuan. Bacalah teks berikut ini. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado, demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya, Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan.
Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika kita bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Untuk tugas kali ini, kalian mengerjakan buku paket halaman 53 pada buku tulis kalian. Sampai di sini dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya.